Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya. Nah, Daud mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan ketika orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan mengejar-ngejar Daud. Mereka bahkan menggali lubang untuk menjerat Daud, untuk mencelakai Daud, dan mereka ingin menghabisi Daud. Mereka melakukan itu tanpa alasan. Jadi Daud berada dalam tekanan dan ancaman yang begitu dahsyat oleh orang-orang yang ingin membunuhnya, ingin menghabisi nyawanya. Ini sungguh-sungguh situasi kondisi yang sangat mencekam jika kita membayangkan itu. Daud sampai mengatakan, berapa lama lagi hari-hariku? Berapa lama lagi? Karena apa? Tekanan itu begitu dahsyat, ancaman itu begitu dahsyat. Orang-orang yang mengejar-ngejar itu begitu rupa untuk menghabisinya. Sehingga seolah-olah kemanapun gerakan Daud selalu dibayang-bayangi oleh mereka, diikuti oleh mereka. Kemanapun Daud pergi selalu ada ancaman-ancaman yang sudah disiapkan oleh orang-orang yang memang menginginkan kematian Daud. Hampir saja aku dihabisi oleh mereka yang menghabisi aku, berjuang untuk melenyapkan aku tanpa alasan. Ketika Daud berada dalam keadaan demikian, Daud mengatakan, aku tetap berpegang pada firman-Mu. Nyatakanlah kasih setiamu kepadaku, sehingga hidupku hanya akan tetap berpegang kepadamu, pada janjimu. Dan Daud betul-betul meyakini dan betul-betul mempercayai penuh akan janji Tuhan, akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Ia mengatakan ia merindukan kehadiran keselamatan yang datang hanya daripada Tuhan, sebab pertolongan Daud hanya di dalam nama Tuhan. Nah, kadang-kadang di sela-sela ancaman, di sela-sela tindakan orang-orang yang ingin menjerat dan mengacaukan kehidupan kita itu menjadi ragu-ragu, bimbang. Apakah benar-benar akan datang keselamatan yang datang daripada Tuhan? Oleh karena itu, untuk meneguhkan keyakinannya, Daud tetap merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan di sela-sela ancaman itu. Dan Daud berdoa kepada Tuhan bila mana, dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu. Dengan penuh keyakinan, ungkapkan dan nyatakanlah kasih setiamu, sehingga peganganku semakin kuat kepadamu. Ya, di dalam Mazmur 121, Daud melayangkan mata dari gunung ke gunung untuk mencari tahu dari mana datangnya pertolonganku. Dan kemudian Daud menegaskan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tidak pernah terlelap, ia tidak pernah tertidur, penjagaku, yaitu Tuhan Allah. Dari sanalah datang keselamatanku. Ya, Daud meneguhkan hati, meyakini benar janjinya adalah firman-Nya. Tuhan tidak pernah mengingkari, hingga ia mengeratkan kehidupannya didasarkan pada firman Tuhan dan menjalani hidupnya sebagaimana titah dan janji Tuhan. Berpegang teguh pada janjinya, hingga ia memiliki pengharapan yang pasti akan datang waktunya keselamatan dari Tuhan, akan datang waktunya orang-orang yang mengancamnya itu dipermalukan, akan datang waktunya orang-orang yang berusaha menjerat dan membinasakan itu kecil. Karena apa? Pertolongan dari Tuhan luar biasa. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengganggu keselamatan kita yang bersumber dari Tuhan Allah kita, untuk meneguhkan hati dan keyakinan kita dan pengharapan kita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan penjaga kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Mungkin hari ini kita mengalami begitu banyak kesakitan karena ketidakadilan. Tetapi ingatlah, Gusti boten sare. Tuhan tidak tidur. Ia tidak pernah terlelap, dan keadilannya pasti dinyatakan dan pertolongan pasti datang kepada kita, karena memang
keselamatan kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Puji Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berpegang pada